Bingung cari aplikasi untuk semua liga top dunia? Ruang Taktik pakai OneFootball App untuk cek skor, klasemen sampai berita-berita terkini. Menariknya ada Indonesia juga di aplikasi ini. Tambahan terbaru, kalian bisa nonton Indian Super League secara live. Di tanggal 17 nanti ada Mumbai City FC versus Bengaluru FC. Kalian bisa klik tab Discover ini untuk lihat match atau highlight yang tersedia untuk negara lain. Nah, download OneFootball secara gratis di deskripsi atau lewat scan QR Code ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Serie A antara dua tim papan atas, Atalanta versus Inter Milan. Laga ini berakhir dengan kemenangan Inter lewat skor yang cukup ketat, 3-2. Dengan kemenangan ini, Inter semakin merangsek naik ke papan atas klasemen, di mana sekarang Inter hanya terpaut 3 angka dari Milan pada posisi kedua. Sementara itu, Atalanta harus terlempar ke posisi 6. Dilihat dari statistik, anak asuh Inzaghi ini lebih sedikit menguasai possession dengan 54%. Namun sebaliknya, Atalanta lah yang lebih dominan dalam chance creation dengan 19 shot berbanding 14 shot dari Inter. Lantas bagaimanakah jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Saat build up, Inter menghadapi pressing Atalanta yang menerapkan man oriented. Inter start dengan 4 pemain sejajar di lini pertama dan 1 pivot sebagai konektor. Bastoni sebagai center back kiri melebar ke area sayap dan mendorong Di Marco untuk naik. Sementara itu di sisi jauh diisi oleh Dumfries yang drop. Atalanta awalnya menggunakan 2 pressure di depan untuk marking 2 center back Inter. Di tengah, 3 gelandangnya berhadapan dengan 3 gelandang Inter. Di sisi kiri, Mahle akan step up untuk marking Dumfries. Sementara itu di sisi kanan, Koopmeiners lah yang ngepress Bastoni. Hal ini dikarenakan Hateboer yang nggak bisa naik karena keberadaan Di Marco di areanya. Inter sempat merespon dengan salah satu center back-nya yang sedikit naik untuk mengikat Zapata dan membuka passing line ke Bastoni untuk sirkulasi. Di Marco juga akan drop sebagai opsi progresi di sisi sayap. Namun skema ini bisa digagalkan oleh Atalanta yang cepat untuk step up atau naik, menutup ruang pemain-pemain Inter. Dalam satu momen, Inter berhasil mengeliminasi blok press Atalanta. Menggunakan mekanisme yang sama namun dengan sedikit modifikasi, yaitu dengan lebih banyak pemain yang drop untuk menarik press Atalanta lebih naik dan membuka ruang di belakangnya. Terlihat Hakan drop menarik Ederson dan membebaskan Mkhitaryan. Dzeko dan Lautaro pun ikut turun jauh dari posisinya. Build up ini berhasil dengan Dzeko dan Mkhitaryan sebagai outletnya. Namun kelemahannya adalah dengan banyaknya pemain yang drop ke area permainan Inter, jadi mengurangi jumlah pemain yang ada di depan. Selanjutnya Inter lebih banyak melibatkan Onana sebagai progresor dengan long ball-nya. Namun skema ini kurang efektif karena tingkat keberhasilannya yang rendah. Atalanta cukup baik dalam mengatasinya. Dilihat dari stats berikut, terlihat pula Onana menjadi salah satu pemain yang paling banyak mengirimkan bola progresi ke depan selain Bastoni dan Hakan Çalhanoğlu. Sama halnya dengan Atalanta, Inter juga menerapkan high press, menggunakan man oriented juga. Mekanisme Inter akan menutup akses progresi ke tengah terlebih dahulu. Lalu saat Atalanta mencoba untuk sirkulasi atau progresi, Inter akan meningkatkan intensitas pressing dan menerapkan pressing trap untuk rebut bola. High press Inter ini cukup berhasil. Sebanyak 8 kali Inter bisa rebut bola di area pertahanan Atalanta. Dilihat dari data attacking side berikut, baik Atalanta maupun Inter sama-sama banyak menyerang melalui sisi kiri. Atalanta mengandalkan Lookman dan Mahle di sisi kiri penyerangan mereka. Namun dengan kurangnya support dari pemain lain dan banyaknya pemain Inter yang berada di area tersebut, membuat Lookman dan Mahle bisa diredam. Serangan Atalanta di sisi kiri ini berhasil saat ada pemain lain yang mensupport Lookman dan Mahle.
Seperti di klip berikut, Kobe Mainers di area half space datang dari lini kedua menjadi extra man dan menghubungkan serangan Atalanta dari kiri ke tengah. Hal yang sama juga terlihat di proses sebelum pelanggaran Inter yang sebabkan penalti bagi Atalanta. Zapata bergerak sedikit melebar mengekspos ruang antara Skriniar dan De Vrij. Dan pergerakannya masuk ke kotak penalti coba dihentikan oleh De Vrij, yang berujung pelanggaran dan penalti bagi Atalanta. Melalui titik putih, Lookman berhasil cetak gol pembuka di laga ini. Di kubu Inter, serangan mereka di sisi kiri menggunakan Di Marco sebagai inisiatornya. Ia yang selalu melebar di sisi kiri, seringkali kosong dan difungsikan sebagai target switch play serangan Inter. Dari area ini, Di Marco kerap mengirimkan bola crossing ke kotak penalti Atalanta. Dari data berikut juga terlihat positioning Di Marco yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dumfries di sisi kanan. Dalam upayanya membongkar defense Atalanta yang bertahan dengan medium low block, Inter kerap kali mengirimkan bola vertikal ataupun diagonal langsung ke backline Atalanta. Hal ini dilakukan karena anak asuh Gasperini menumpuk banyak pemainnya saat defense, sehingga Inter mencoba untuk membypassnya dengan bola vertikal atau diagonal ini. Hal ini juga yang terlihat di gol pertama Inter. Calhanoglu melepaskan bola diagonal yang mengarah ke Lautaro dan langsung di-flick olehnya. Bola mengarah kepada Dzeko yang dengan satu sentuhan bisa ceploskan bola ke gawang Atalanta. Dengan sulitnya kedua tim untuk melancarkan serangan karena rapatnya pertahanan lawan, situasi-situasi lain seperti transisi dan set piece menjadi salah satu cara yang bisa dimanfaatkan untuk cetak gol. Seperti yang terjadi di babak kedua ini, Inter berbalik unggul dengan memanfaatkan situasi transisi. Struktur defense Atalanta yang belum ideal terekspos. Situasi 4 versus 3. Di sisi kiri, Di Marco melakukan overlap dan lepaskan cutback yang bisa disambut oleh Dzeko untuk cetak gol keduanya di laga ini. Inter juga sempat perlebar keunggulan, kali ini memanfaatkan situasi set piece. Crossing Calhanoglu ditargetkan kepada Lautaro di area tiang dekat. Di sini ia bukanlah menjadi target utama, melainkan hanya sebagai pemantul dan bola pantulannya gagal diantisipasi oleh Palomino sehingga masuk ke gawangnya sendiri. Skema yang mirip juga terjadi di gol kedua Atalanta. Crossing ke Pasalic di tiang dekat lalu di-flick dan mengarah ke Palomino untuk cetak gol kedua. Terlihat juga di sini ada pergerakan Højlund yang berlari ke tiang dekat menarik pemain Inter keluar dan buka ruang bagi Palomino. Kemenangan ini memupuk asa pada Inzaghi yang bisa dibilang performanya kurang. Berada di peringkat 5, Inter masih harus konsisten untuk bisa bersaing di papan atas, minimal untuk rebut spot UCL. Jeda Piala Dunia ini harusnya bisa jadi momentum Inzaghi untuk mendongkrak timnya.